Teman-teman semua masih semangat ya. Kali ini langsung aja, gak bertele-tele, kita langsung bahas. Kita akan membahas tentang Kemenpan RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Jadi teman-teman, peraturan untuk seleksi P3K 2023 ini sudah keluar ya, terutama untuk jabatan fungsional teknis mungkin, atau bisa juga kemungkinan karena sampai saat ini untuk P3K nakes itu belum keluar ya, jadi ada kemungkinan besar untuk tenaga teknis, untuk tenaga nakes masuk atau sama saja aturannya atau mekanismenya dengan P3K tenaga teknis. Oke, kita lanjut untuk menimbang seperti dalam rangka melakukan peraturan Menpan nomor 14 dan mengingat aturan-aturan yang ada ya kan, undang-undang, permen, perpres, permen dagri dan lain sebagainya. Permenpan memutuskan keputusan penyerahan daya guna anak negara menteri yang pertama. Nah, kita langsung ke diktum pertama ya teman-teman. Jenis kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 meliputi A. Khusus dan umum. Nah, jadi untuk rekrutmen atau seleksi tahun ini dibagi menjadi dua ya, bukan cuma umum tapi juga khusus. Seperti apa khusus dan umum ini? Kita lanjut ke diktum kedua. Kriteria pelamar kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama. Huruf A meliputi A. Ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. B. Tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga non ASN. Jadi yang dimaksud dengan kategori khusus ini ya teman-teman adalah untuk yang pertama THK 2 dan yang kedua untuk non ASN, khusus dikhususkan ya teman-teman. Jadi mungkin kemungkinan ada dipisah, ada untuk formasi umum dan formasi khusus. Nah, khusus ini khusus untuk tenaga honorer THK 2 dan non ASN. Kemudian kita lanjut ketiga. Diktum ketiga, ex THK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua. Huruf A adalah X THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database X THK 2. Ya, seperti optimalisasi ya teman-teman. Kemarin kita dapat Kemenpan RB tentang optimalisasi rekrutmen tenaga P3K teknis 2022. Seperti itu. Sama untuk pengertian THK 2. Kemudian ya hampir mirip mungkin aturannya. Dan kemudian kita lanjut dulu untuk diktum keempat. Tenaga non ASN sebagaimana dimaksud dengan diktum kedua. Huruf B adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Nah, ya, ini mirip dengan optimalisasi atau reformulasi kemarin ya teman-teman, di tenaga teknis 2022. Untuk tenaga non ASN harus berpengalaman kerja 2 tahun dan bekerja di tempat dia mendaftar instansinya. Nah, instansi di sini adalah teman-teman adalah instansi pemerintah ya, daerah ataupun pusat, itu yang dinamakan instansi. Instansi daerah apa saja termasuknya instansi pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah apalagi pemerintah daerah itu kabupaten, provinsi dan kota ya teman-teman ya. Itu termasuk instansi daerah. Nah, selama kalian misalnya bekerja di suatu puskesmas ya,
di pemerintah Kabupaten Indramayu ataupun Cirebon ataupun di pemerintah Kabupaten Subang atau Karawang misalkan ya teman-teman, selama puskesmas tempat teman-teman itu berada di kabupaten tersebut, maka bisa mendaftar ke formasi atau eh, tempat kerja yang lain yang sama sih dalam satu instansi, satu kabupaten, seperti itu teman-teman ya. Mungkin lebih jelasnya kita secara detail akan saya jelaskan nanti ya teman-teman. Jadi untuk instansi ini intinya lebih secara umum pemerintah daerah dan pusat. Kalau untuk pusat itu kementerian, lembaga ya, BNN, kementerian, Pan RB, PKN itu termasuk kementerian atau instansi pusat. Untuk yang kelima, setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Paling singkat 2 tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyedia, dan ahli pertama. Ini yang D3 ya teman-teman. Untuk yang B paling singkat 3 tahun untuk yang ahli muda ini S1. C paling singkat 5 tahun untuk ahli maja ini S2, dan 7 tahun bagi ahli utama S3 teman-teman ya pendidikannya. Oke, lanjut yang diktum ke-6, pengalaman yang dimaksud pada diktum ke-5 dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen. Nah, terkecuali untuk dosen itu beda aturannya teman-teman ya, karena dosen itu kan minimal S2 ya, nggak ada S1. Paling singkat 2 tahun pada jenjang asisten ahli ini S2 ya teman-teman. Paling singkat 3 tahun untuk kualitas pendidikan doktor dan panjang lektor. Paling singkat 5 tahun untuk kualitas pendidikan S2 Mexican pada jenjang lektor, dan paling singkat 5 tahun jenjang lektor kepala ya. Jadi aturannya berbeda gitu dengan tenaga teknis pada umumnya. Untuk ke-8, pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum ke-4, diktum ke-5, dan diktum ke-7 dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Nah, berarti sekarang hanya ditandatangani unit kerja ya teman-teman, nggak perlu ke OPD atau dinas. Kalau ya diktis tahun lalu kan harus tanda tangan dari dinas ya. Kalau sekarang tidak perlu, hanya cukup tanda tangani oleh pimpinan unit kerja. Misalkan teman-teman bekerja sebagai guru di SD gitu kan, itu hanya perlu tanda tangan dari kepala sekolah, bukan dari kepala dinas pendidikan ya teman-teman. Oke, mungkin ini saja dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bahas di part selanjutnya, karena waktu sudah menunjukkan ini sudah siang teman-teman, saya mau OTW dulu. Oke teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga tahun ini teman-teman semuanya dapat lulus menjadi P3K ataupun PNS ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.